Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Umiati Satiti dari kelas 11 IPS 3. Saya akan membahas mengenai kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter sendiri adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari kebijakan moneter sendiri adalah 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan, atau dengan kata lain, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. 2. Menjaga stabilitas harga. Perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Jika harga cenderung naik secara terus-menerus, maka orang akan membelanjakan semua uangnya yang justru mengakibatkan inflasi. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Jika uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Dengan investasi akan memungkinkan adanya lapangan kerja baru. Adanya lapangan kerja baru tersebut atau memperluas usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mengevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, maka harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Macam-macam kebijakan moneter adalah 1. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang dengan mengubah diskonto bank umum. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menambah jumlah peredaran uang dengan cara menjual sertifikat maupun dengan membeli surat berharga. Yang ketiga, kebijakan kredit selektif merupakan kebijakan yang dilakukan dengan memperketat syarat pemberian kredit agar mengurangi peredaran uang. Yang keempat, ada kebijakan cadangan kas, yaitu merupakan kebijakan yang dilakukan dengan mengurangi dan menambah cadangan kas agar menambah atau mengurangi peredaran uang. Yang kelima, ada kebijakan devaluasi, yaitu merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan kurs uang dalam negeri. Yang keenam, ada kebijakan revaluasi, yaitu merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menaikkan kurs uang dalam negeri. Peranan dalam kebijakan moneter. Yang pertama, mempertahankan iklim investasi. Dengan tingkat inflasi yang rendah, maka iklim investasi akan tetap hidup. Jika inflasi rendah, suku bunga bank juga cenderung rendah. Rendahnya suku bunga bank akan mendorong orang untuk melakukan investasi atau usaha baru. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Kebijakan moneter dapat menciptakan iklim kondusif bagi berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan tenaga kerja. Adanya kegiatan ekonomi berarti pula memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keadaan ekonomi yang kondusif memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Adanya kestabilan nilai kurs, mata uang, serta kestabilan harga barang dan jasa sangat dibutuhkan para investor atau pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang keempat, memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran nasional dikatakan baik jika mengalami surplus atau nilai ekspor melebihi nilai impor. Untuk mencapai kondisi tersebut, kebijakan moneter yang terkait dengan mata uang atau nilai kurs sangat diperlukan. Kebijakan moneter dapat mempertahankan stabilitas kurs maupun menurunkan ke tingkat yang diinginkan. Yang kelima, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Untuk menjaga agar nilai kurs mata uang stabil sesuai yang diharapkan, maka Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka.
Dalam keadaan apabila nilai kurs mata uang rupiah merosot tajam dibandingkan dolar Amerika Serikat, maka Bank Indonesia melakukan investasi pasar dengan menjual dolar. Yang keenam, menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Masyarakat membutuhkan keadaan di mana harga barang dan jasa tetap stabil sehingga dapat menjalankan usahanya. Untuk menciptakan keadaan seperti itu, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter berupa menaikkan atau menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menurunkan atau menaikkan jumlah uang yang beredar. Yang ketujuh, menurunkan laju inflasi. Apabila terjadi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter yang diambil dapat berupa menaikkan atau menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia, ataupun dengan kebijakan moneter lainnya, yaitu reserve requirements. Untuk menurunkan laju inflasi berarti jumlah uang yang beredar harus dikurangi. Untuk itu, dengan kebijakan reserve requirement, Bank Indonesia menetapkan kenaikan cadangan minimum dari bank-bank umum. Instrumen dalam kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka adalah sebuah bentuk dari kebijakan yang dimana dilakukan pengambilan oleh sebuah bank sentral guna untuk melakukan pengurangan atau penambahan dari jumlah uang yang dimana pada saat itu sedang beredar di masyarakat. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah sebuah bentuk dari kebijakan yang dimana kemudian terjadi sebuah pengurangan serta penambahan yang dimana berada pada jumlah uang yang pada saat itu beredar di masyarakat dengan cara melakukan pengubahan dari diskonto yang dimana terdapat pada sebuah bank umum. Yang ketiga, kebijakan cadangan khas. Bank sentral sebagai sebuah bank yang memiliki wewenang untuk melakukan pembuatan dari peraturan yang dimana adalah melakukan penaikan hingga melakukan penurunan dari sebuah cadangan khas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat adalah sebuah bentuk dari kebijakan yang dimana adalah melakukan hubungan dengan sebuah pengawasan seperti pengawasan dari jumlah uang yang ada kemudian berada di masyarakat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral merupakan sebuah bentuk dari kebijakan yang dimana bekerja untuk melakukan pengstabilan dari jumlah uang yang berada pada masyarakat guna untuk melakukan penurunan dan juga penaikan dari jumlah uang itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.